kemampuanmu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damai adalah orang yang tidak memiliki lebih atau kurang, tidak terikat nama dan ketenaran, tidak menuntut juga dituntut, tidak terikat atau diikat, bebas dari kesedihan maupun kebahagiaan dunia atau akhirat. Dia terbebas dari dirinya sendiri. Hancurkanlah berhala di dalam dirimu dan pulanglah pada asalmu, wahai jiwa-jiwa yang tenang kepada Allah. Ketika seseorang yang sudah mengerti akan halnya mati sebelum mati, pada hakikatnya dia telah pun melangkah masuk ke pintu ma'rifat dan masuk ke dalamnya. Dia juga telah sampai kepada yang dikatakan rasa yang dirasa. Rasa empunya rasa jugalah yang merasa. Atau di dalam arti lain ibadahnya dari Allah kepada Allah. Untuk memahami artinya, rasa yang dirasa, rasa empunya rasa jugalah yang merasa. Maka kenalilah dirimu. Apabila engkau mengenal diri, maka binasalah engkau. Seseorang hamba yang berhasrat untuk mengenali dirinya, maka perkara yang paling utama dia wajib lakukan adalah dia harus memahami hakikatnya, meleburkan keakuan di dalam dirinya. Keakuan yang merupakan berhala di dalam diri itu harus dileburkan terlebih dulu jika ingin sampai kepada ma'rifatullah. Jika tidak, maka ma'rifat yang ingin dicapai itu akan hanya menjadi igauan, hayalan, atau urusan perasaanmu saja. Seperti seumpama mimpi di dalam mimpi, keakuan berhala di dalam diri ini seperti umumnya pengakuan seseorang hamba di dalam dunia ini yang sering kita lihat dan dengar. Sebagai contoh, ini rumah aku, ini kereta aku, ini duit dan harta aku, ini istri dan anak aku, ini pangkat dan gelaran aku, ini pengikut aku dan sebagainya. Persoalannya, benarkah semua itu engkau yang punya? Bahkan akan lebih buruk lagi apabila keakuan itu akan membawa kepada syirik tersembunyi. Seperti aku yang berkuasa, aku yang berkehendak, aku yang melihat, aku yang berkata-kata, aku yang berilmu, aku yang mendengar, aku yang hidup dan sebagainya. Itu zikir ajajil. Persoalannya, benarkah semua itu engkau yang punya? Bukankah di dalam sifat 20 mengesahkan Allah bahwa engkau itu hanya bersifat dengan lemah, yang berkuasa hanya Allah, makhluk hampa yang berkehendak hanya Allah, makhluk buta yang melihat hanya Allah, makhluk bisu yang berkata-kata hanya Allah, makhluk jahil yang berilmu hanya Allah, makhluk tuli yang mendengar hanya Allah, makhluk mati yang hidup hanya Allah. Jadi jika seseorang hamba itu mengaku bahwa sifat-sifat hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat dirinya, maka dia telah menduakan atau menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi janganlah engkau menduakan atau menyekutukan sifat Allah, sama saja secara jelas atau tersembunyi. Kadang-kadang keakuan seseorang itu akan menjadi lebih halus lagi kesyirikannya, yang membuatkan seseorang itu tidak sadar bahwa dia sedang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara halus. Apabila keakuan merupakan berhala di dalam diri itu sudah pun berjaya terazamkan dalam dirimu, diruntuhkan atau dihancurkan, maka barulah kamu akan mencapai hakikatnya yang dikatakan mati sebelum mati. Ibadah dari Allah kepada Allah,
rasa yang dirasa. Rasa yang punya rasa jugalah yang merasa. Dan melangkahlah dia ke pintu ma'rifat, yaitu pintu keselamatan dunia dan akhirat. Binasalah dan fanalah dirinya dari fana menuju baqo, maka barulah kamu dapat merasakan yang dikatakan rasa yang dirasa. Rasa punya rasa jugalah yang merasa. Jadi pada hakikatnya siapakah yang merasa? Ketika ruh atau rahasia Tuhan itu menyatak dengan jasad, maka barulah adanya rasa. Maka ketika itulah ia disebut sebagai insan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang artinya al insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Akulah yang merasa. Aku itu siapa? Akulah yang hidup, dan yang hidup hanyalah Allah. Tidak ada cerita tentang dirimu, karena semua hal keadaan itu adalah hakikatnya tentang Allah. Jika ada sebesar jarah pun tentang dirimu, maka sesungguhnya engkau telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikatakan mati sebelum mati. Matikanlah dirimu dan nyatalah Allah Subhanahu wa taala adalah segala-galanya yang berkuasa ke atas langit dan bumi. Kesemua ini adalah kesempurnaan Allah jua yang ada.